Pasca bencana di Pulau Sumatera, warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara masih mengungsi karena wilayahnya masih terkepung banjir. Sementara memasuki hari ke-40 pasca banjir dan longsor di Biren Aceh, pemerintah masih melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur vital di wilayah itu. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Sulaiman Siregar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Muhammad MY di Biren Aceh. Kita akan ke Sulaiman terlebih dahulu. Selamat pagi Sulaiman, bagaimana situasi terkini, dampak dan penanganan yang dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini? Baik Febrian dan Gloria, bahwa banjir yang saat ini masih mengepung pemukiman warga, diantaranya adalah di Dusun Sukamaju, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, hingga hari ini masih mengepung pemukiman warga. Ada ratusan rumah di Dusun Sukamaju di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini yang masih hingga saat ini banjir belum surut. Hal ini diakibatkan oleh tanggul Sungai Batang Toru yang jebol atau rusak dihantam banjir bandang pada 25 November yang lalu. Hingga saat ini beberapa titik banjir yang masih terjadi adalah di Dusun Sukamaju, Cibarabara, dan Bandar Parutung. Akibat dari rendaman air dari pemukiman warga setinggi 1 meter, warga hingga saat ini masih mengungsi di tempat-tempat yang dianggap aman. Baik, Lilian. Baik, lalu apa harapan warga yang rumahnya hingga kini masih terendam banjir? Untuk harapan warga saat ini yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, harapan warga adalah pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul Sungai Batang Toru dan melakukan upaya normalisasi Sungai Batang Toru agar nantinya ke depan tidak terjadinya banjir susulan. Hari ini sampai saat ini warga pun masih khawatir karena beberapa tumpukan material banjir seperti kayu-kayu dan batu-batu dampak dari banjir bandang pada 25 November yang lalu. Gloria. Baik, terima kasih. Kita sekarang menuju ke Aceh, ada Muhammad di sana. Muhammad, bagaimana proses pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren yang sudah memasuki hari ke-40 di hari ini? Ya, selamat pagi Febrian dan Glory. Memang saat ini telah memasuki hari ke-40 pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Biren Aceh, di mana berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat. Di antaranya yaitu pembersihan jalan-jalan ataupun lokasi-lokasi yang memang masih tinggi lumpurnya di beberapa desa yang masih banyak terdapat sedimen lumpur, di mana memang upaya ini harus dilakukan oleh pemerintah karena lantaran tidak bisa dibersihkan secara manual begitu sehingga harus menggunakan alat berat. Pemeriksaan ini difokuskan memang terutama di jalan-jalan menuju ke pemukiman warga dan lorong-lorong yang menuju masuknya ke rumah warga. Hal ini dilakukan untuk agar bisa warga secepatnya bisa kembali ke rumah mereka lantaran sudah lama sekali di kamp pengungsian. Memang selain itu pemerintah juga tengah berupayakan membersihkan beberapa lokasi ataupun tempat-tempat umum ataupun pelayanan publik yang memang sangat dibutuhkan saat ini seperti yaitu perkantoran dan puskesmas juga sekolah, di mana memang beberapa hari ini aktivitas sekolah juga telah dimulai di beberapa sekolah pasca terjadi ataupun yang terdampak banjir yang terjadi pada akhir November lalu. Memang pembersihan ini terus dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun yang dilakukan oleh beberapa relawan ataupun BKO-BKO yang dikirim untuk ke Aceh untuk membantu pemulihan, percepatan pembersihan ini. Selain itu pemerintah juga Febrian tengah melakukan berbagai upaya untuk mengaliri air bersih kepada beberapa pemukiman warga dan rumah-rumah warga. Hal ini tentu harus dilakukan dengan melakukan sumur bor ataupun mengadakan sumur bor di beberapa lokasi yang terparah ataupun titik-titik yang terparah yang tidak ada lagi sumber air bersih. Di mana memang ini kalau kita lihat
terjadinya banjir bandang sebulan yang lalu. Selain itu, Febrian, dapat saya jelaskan memang ada beberapa infrastruktur yang telah berhasil dibangun oleh pemerintah. Memang ada juga yang masih belum bisa dibangun total. Seperti ada beberapa jembatan yang terletak ataupun jembatan penghubung antar kecamatan saat ini memang terlihat masih putus total sehingga warga sangat masih sulit untuk akses baik itu ke ibu kota kecamatan maupun ke ibu kota kabupaten. Hal ini memang warga walaupun jembatan telah putus memang berbagai upaya juga dilakukan yaitu dengan menggunakan perahu getek atau yang memakai sling sehingga akses ataupun berbagai logistik bisa masuk ke desa mereka. Memang hal ini ada beberapa jembatan vital yang penghubung antar kecamatan yang memang masih putus dan ini diharapkan pemerintah bisa dibangun secepatnya. Memang kalau kita lihat akses jembatan di Kabupaten Piring yang putus total ada sebanyak 28 jembatan, 3 jembatan yang baru yang sudah dibangun, namun ada 25 jembatan lainnya yang memang belum bisa dibangun ataupun masih putus. Sehingga warga masih menggunakan dengan akses ataupun peralatan ataupun jembatan seadanya. Dan ini diharapkan warga dilakukan oleh pemerintah hendaknya bisa untuk pulih kembali dan diharapkan nanti perekonomian masyarakat bisa tumbuh ataupun bisa normal kembali seperti sedia kala. Febrian. Baik, terima kasih Muhammad Mai melaporkan langsung dari Biren Aceh dan sebelumnya ada Sulaiman Siregar dari Tapanuli Selatan. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.